Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Kuncara Bakti dari kelas TI 3A dengan NIM 20417202331. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal kuis yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Bani. Baik, berikut soal nomor 1. Mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi? Informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi karena memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan berbagai aspek operasional lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi organisasi. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan. Informasi membantu pemimpin dan manajer organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan lebih mungkin untuk berhasil daripada keputusan yang dibuat tanpa data yang memadai. Yang kedua, perencanaan strategi dan strategi. Organisasi menggunakan informasi untuk merumuskan rencana dan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Informasi tentang pasar, pesaing, tren, dan pelanggan membantu organisasi dalam merancang langkah-langkah yang efektif. Yang ketiga, mengukur kinerja. Informasi digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dan individu. Ini membantu dalam menilai sejauh mana tujuan dan target telah tercapai, serta untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Informasi membantu organisasi dalam mengelola sumber daya seperti keuangan, tenaga kerja, waktu, dan bahan. Ini memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan baik, bijak untuk mencapai tujuan mereka. Kelima, komunikasi dan kolaborasi. Informasi memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi. Ini memungkinkan kolaborasi antar tim dan departemen serta komunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Keenam, inovasi. Informasi tentang perkembangan baru dalam industri atau perubahan dalam kebutuhan pelanggan dapat memicu inovasi. Organisasi yang memiliki akses cepat dan akurat terhadap informasi ini dapat beradaptasi lebih baik dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, kepatuhan dan manajemen risiko. Informasi digunakan untuk memastikan organisasi mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, analisis risiko berdasarkan informasi dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko. Peningkatan efisiensi operasional. Informasi digunakan untuk memantau proses operasional dan mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Ini dapat mengarah pada pengurangan biaya, peningkatan produktivitas. Pelayanan pelanggan, informasi tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan membantu organisasi dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik dan produk yang lebih sesuai dengan pasar. Pengembangan dan pelatihan karyawan. Informasi digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kesimpulannya, informasi adalah elemen kunci yang membantu organisasi dalam mengelola operasinya, membuat keputusan yang informasi berbasis dan beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Tanpa akses yang baik ke informasi yang relevan dan akurat, organisasi akan kesulitan untuk mencapai tujuannya dan bersaing di pasar. Oke, selanjutnya nomor 2. Jelaskan keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen, SIM, dan teknologi informasi bisa disebut TI adalah dua konsep yang sangat terkait dalam konteks pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan antara SIM dan TI. Jadi, definisi SIM yang pertama adalah kerangka kerja atau sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi kepada pemimpin dan manajer dalam sebuah organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan proses manajerial. Untuk TI sendiri adalah istilah yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur komputasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah, mentransmisikan data dan informasi.
Pendukung utama SIM, yang pertama yaitu pendukung utama SIM. Teknologi informasi adalah komponen utama yang mendukung sistem informasi manajemen dalam SIM. TI digunakan untuk mengumpulkan data, mengelola basis data, menganalisis informasi, dan menyajikan kepada pengambil keputusan. Yang kedua, pengumpulan dan pemrosesan data. Teknologi informasi membantu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti sensor, perangkat mobile, sistem informasi eksternal, dan banyak hal lagi. Data ini kemudian diproses oleh sistem TI untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam SIM. Selanjutnya, basis data. Teknologi informasi memungkinkan pembuatan dan mengelola basis data yang kompleks. Basis data ini adalah tempat penyimpanan utama untuk informasi yang akan digunakan dalam SIM. TI juga memfasilitasi akses dan pencarian data yang efisien. Analisis data. TI menyediakan alat dan teknis analisis data yang kuat, termasuk perangkat lunak analisis data dan kecerdasan buatan, atau bisa disebut AI, yang membantu dalam mengubah data menjadi wawasan yang berarti bagi manajemen. Kemudian, pengiriman informasi. TI memungkinkan SIM untuk menyampaikan informasi kepada pengguna terkait, baik dalam bentuk laporan, dashboard, atau melalui alat komunikasi seperti email atau aplikasi berbasis web. Selanjutnya, keamanan informasi. Pengelola keamanan informasi dan perlindungan data adalah bagian penting dari TI. Ini termasuk enkripsi, firewall, dan kebijakan keamanan yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dalam SIM. Peningkatan efisiensi. Penggunaan TI dalam SIM dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam organisasi dengan mengurangi kerja manual, mengotomatisasi proses, dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan informasi. Skalabilitas dan fleksibilitas. TI memungkinkan organisasi untuk memperluas dan mengubah sistem informasi mereka sesuai dengan kebutuhan yang berkembang sehingga mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Dengan demikian, SIM dan TI saling berkaitan dan saling mendukung. Penggunaan teknologi informasi yang tepat memungkinkan SIM untuk lebih efisien, akurat, responsif terhadap kebutuhan manajemen dalam mengelola informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, nomor 3. Apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam satu organisasi? Sistem informasi manajemen memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari SIM. Yang pertama, pengumpulan data. SIM mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Data ini dapat berupa data operasional sehari-hari, data pasar, data pelanggan, data keuangan, dan banyak lagi. Proses pengumpulan data ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia. Kedua, pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, SIM memprosesnya menjadi informasi yang lebih berarti. Proses ini dapat mencakup penggabungan data, analisis statistik, perhitungan, dan berbagai teknik pengolahan data lainnya. Ketiga, penyimpanan data. SIM menyimpan data dan informasi dalam basis data yang terstruktur. Ini memungkinkan akses cepat dan efisien ke informasi di masa mendatang. Basis data juga memungkinkan organisasi untuk melacak perubahan dan sejarah data. Yang keempat, pengambilan informasi. SIM memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi yang mereka butuhkan dari basis data. Ini dapat dilakukan melalui berbagai alat seperti laporan, grafik, dashboard, atau query database. Yang kelima, analisis dan pelaporan. SIM menyediakan alat analisis data yang memungkinkan organisasi untuk menjalankan analisis lebih dalam terhadap data. Hasil analisis ini sering dilaporkan dalam bentuk laporan yang memberikan wawasan berharga bagi manajemen. 6. Pengambilan keputusan. Salah satu fungsi utama SIM adalah mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh SIM membantu manajer dan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, baik dalam hal perencanaan strategis maupun operasional. Yang ketujuh, pemantauan kinerja. SIM memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja mereka secara terus-menerus. Ini mencakup pemantauan kinerja finansial, operasional, dan lainnya untuk memastikan bahwa tujuan dan target tercapai. Selanjutnya, automatisasi proses bisnis. Beberapa SIM dapat mengautomatisasi proses bisnis tertentu, mengurangi kerja manual, dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya adalah sistem yang mengelola inventaris atau sistem pemesanan online.
Pemenuhan kebutuhan pelanggan. SIM dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, membantu organisasi dalam memahami kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan pelayanan kepada mereka. Selanjutnya, keamanan informasi. Fungsi keamanan ini penting dalam SIM untuk melindungi data dan informasi organisasi dari akses yang tidak sah dan kerusakan. Integrasi sistem. SIM dapat mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang digunakan dalam organisasi sehingga memungkinkan aliran data yang lebih lancar dan konsisten. Yang terakhir, pengembangan dan pertumbuhan organisasi. SIM dapat membantu organisasi dalam merencanakan pengembangan dan pertumbuhan dengan memberikan data dan analisis yang diperlukan untuk mengambil keputusan investasi yang bijak. Fungsi-fungsi ini bekerja bersama-sama untuk mendukung manajemen dalam mengelola informasi organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, nomor 4. Apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen SIM memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari jenis sistem informasi lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari SIM. Yang pertama adalah orientasi manajemen. SIM dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam mengambil keputusan. Ini berarti bahwa SIM fokus pada pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian informasi yang relevan bagi manajemen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, integrasi. SIM sering mengintegrasikan berbagai sumber data dan departemen dalam organisasi. Ini memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar dan menghilangkan redundasi data. Orientasi ke masa depan. 3. SIM sering digunakan untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan jangka panjang. Ini membantu organisasi dalam merencanakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan. 4. Berorientasi pada pengguna. SIM dirancang dengan penggunaan akhir dalam pikiran, yaitu manajer dan pimpinan organisasi. Antar muka pengguna yang ramah dan laporan yang mudah dimengerti adalah bagian penting dari SIM yang efektif. Pengambilan keputusan. Salah satu fungsi utama SIM adalah mendukung pengambilan keputusan. Ini berarti SIM harus mampu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung keputusan yang baik. Selanjutnya, fleksibilitas. Organisasi sering menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis mereka. SIM yang efektif harus dapat menadaptasi dengan perubahan ini dan memungkinkan penyesuaian dalam desain alat dan prosesnya. Selanjutnya, kinerja dan efisiensi. SIM harus dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi dan efisiensi dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian informasi. Ini memastikan bahwa manajer memiliki akses cepat ke data yang mereka butuhkan. Kemudian, keamanan informasi. Mengingat data yang disimpan dalam SIM seringkali sangat berharga, perlindungan data keamanan informasi adalah karakteristik penting. SIM harus memiliki kontrol akses dan tindakan keamanan yang sesuai. Koordinasi dan kolaborasi. SIM fasilitasi koordinasi antar departemen dan kolaborasi antar anggota tim manajemen. Ini dapat membantu organisasi dalam mengintegrasikan aktivitas bisnis yang berbeda dan meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya, pengukuran kinerja. SIM memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja organisasi dan individu. Ini membantu dalam menilai sejauh mana tujuan dan target telah dicapai. Selanjutnya, skalabilitas. SIM harus dapat ditingkatkan atau diperluas seiring dengan pertumbuhan organisasi. Ini memastikan bahwa SIM dapat relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Terakhir, kualitas data. Kualitas data yang baik adalah aspek penting dari SIM. Data yang buruk atau tidak akurat dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah. Dengan karakteristik ini, SIM dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, nomor 5, yaitu bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sebuah sistem informasi manajemen digunakan sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Berikut adalah cara-cara bagaimana sebuah SIM dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Yang pertama, pengumpulan dan pemrosesan data. SIM mengumpulkan data dari berbagai sumber internal atau eksternal organisasi.
Data ini kemudian diproses menjadi informasi yang lebih berarti melalui analisis dan transformasi data. Yang kedua, penyimpanan data. SIM menyimpan data dalam basis data yang terstruktur. Ini yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data historis dan memantau perubahan seiring waktu. Data yang tersimpan ini merupakan bahan baku untuk menganalisis dan pengambilan keputusan. 3. Analisis data. SIM menyediakan alat analisis data yang kuat. Manajer dapat menggunakan alat ini untuk menjalankan berbagai jenis analisis seperti analisis tren, statistik, prediktif, dan sebagainya. Hasil analisis ini membantu dalam memahami pola, hubungan, dan implikasi data. Yang nomor 4 adalah pelaporan. SIM menghasilkan laporan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan manajemen. Laporan-laporan ini dapat berupa laporan harian, mingguan, bulanan, ataupun ad hoc. Tergantung pada kebutuhan pengambilan keputusan, laporan ini memberikan alasan yang jelas kepada manajer. Yang kelima adalah dashboard. Beberapa SIM memiliki dashboard yang interaktif dan visual yang memungkinkan manajer untuk melihat metrik dan indikator kinerja kunci atau bisa disebut key performance indicator secara real time. Ini memberikan gambaran instan tentang kinerja organisasi. Yang keenam adalah pengambilan informasi. Manajer dan pemimpin organisasi dapat mengakses informasi yang dihasilkan oleh SIM sesuai dengan kebutuhan mereka, dapat mengakses laporan, analisis, dan data mentah yang diperlakukan untuk menganalisis tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian pengambilan keputusan yang terinformasi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh SIM, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Mereka dapat mengidentifikasi peluang, menganalisis masalah, merencanakan strategi, dan mengelola operasi dengan lebih efektif. Kemudian perencanaan dan strategi. SIM juga digunakan untuk perencanaan strategi jangka panjang dan mengidentifikasi peluang besar. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh SIM dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi tren, persaingan, dan risiko. Kemudian pemantauan kinerja. Setelah keputusan diambil, SIM digunakan untuk memantau kinerja organisasi dan mengukur sejauh mana keputusan tersebut berhasil atau tidak. Hal ini memungkinkan manajer untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Dan terakhir, kolaborasi dan komunikasi. SIM juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim manajemen. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan diskusi untuk mendukung pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, SIM berfungsi sebagai alat yang kuat bagi manajer dan pemimpin organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks, SIM menjadi sangat penting untuk mengelola informasi yang melimpah dan mendukung strategi dan pertumbuhan organisasi. Baiklah, itulah jawaban dari penjelasan yang saya sampaikan dari pertanyaan di atas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.